hakikat ilmu, keutamaan ilmu, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Itu yang pertama babnya. Adapun beberapa subbab juga kita akan bahas Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, adakah atau apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sekarang pertanyaannya, ini kita jawab pertanyaan ini ya. Sama nggak orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Nggak sama. Makanya Bapak Ibu, kita disuruh berpikir ini teh. Sama nggak orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Beda Bapak Ibu. Sama nggak pengetahuannya? Misalkan kita sudah lama belajar dengan orang yang sama sekali belum pernah belajar. Beda. Sama nggak orang kaya dengan orang miskin? Beda Bapak Ibu. Nah makanya Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir. Lalu kemudian dalam ayat yang lain, di surah yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Nah, ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita bahas kitab ini, kita semakin termotivasi untuk menuntut ilmunya. Sehingga enggak ada lagi kata-kata tua. Aduh, saya sudah tua, enggak ada nanti Bapak Ibu. Lanjut. Ada sebuah hadis yang sahih Bapak Ibu. Di sini disebutkan bahwasanya lil ulama darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah. Ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Ini luar biasa ya. Para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang-orang yang berilmu dengan 700 derajat. Di antara dua derajat selama perjalanan 500 tahun. Orang yang berilmu di antara dua derajatnya itu saja dengan orang yang tidak berilmu, jaraknya itu adalah 500 tahun. Siapa yang di antara kita di sini hidup 500 tahun? Iya. Oleh karenanya, mari kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Lalu pengarang kitab ini juga menyebutkan firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Orang yang takut. Makanya pertanyaan ibu yang kemarin ya, yang kenapa dia sudah ngerti agama, dia taat beragama, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Misalnya Pak Ibu kan pertanyaan kemarin. Tapi Pak Ustadz masih mencabuli santrinya. Berarti dia bukan ulama. Ulama yang benar-benar ulama tidak mungkin mencabuli santri, nggak mungkin. Nggak mungkin dia bersalaman dengan lawan jenis, nggak mungkin Bapak Ibu. Itu adalah orang yang, yang gimana kira-kira Pak Bu? Mengatasnamakan agama. Dia berlindung di balik orang melihatnya dia itu alim. Maka hati-hati. Itu termasuk ulama su namanya Pak Ibu. Ulama yang mengajak kepada kesesatan. Jangan berlindung di balik ayat gitu. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, bagi seseorang, maka Allah akan menjadikannya memahami agama. Jadi salah satu caranya adalah dengan duduk di majelis ilmu, majelis taklim. Maka itu adalah satu sinyal dari Allah
supaya kita paham tentang agama. Kemarin kan juga saya jelaskan di Nurul Usman, ternyata ada beberapa di antara kita yang belum paham tentang fikih kurban. Jadi ibu ikut kajian majelis taklim, dijelaskan tentang kurban, sehingga akhirnya ibu mengerti, langsung ibu praktekkan, baru itu keren. Nah, itu berarti Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita. Nah, di antaranya Bapak Ibu, keutamaan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, hadis At-Tirmizi, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang terendah di antara kalian. Itu kata Nabi. Maka kalau kita bandingkan dengan orang yang berilmu dengan ahli ibadah yang tidak berilmu, jauh Bapak Ibu, jauh sekali. Jauh ya. Lanjut juga, ini luar biasa hadisnya. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Pentingnya Pak Ibu ya, keutamaan orang yang berilmu itu. Sesungguhnya kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang. Dah Bapak Ibu, keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Dan ahli ibadah dia sibuk beribadah, tetapi tidak tahu di samping dia beribadah itu ternyata mengganggu orang. Misal, dan di samping dia fokus beribadah tapi orang tidak tenang. Kadang Bapak Ibu, ada orang dia beribadah nih, sholat Bapak Ibu, tapi dia tidak memperhatikan pakaian, dia tidak memperhatikan bau badannya. Makanya ketika sudah Allahu Akbar, sampai masih tercium 3 orang tuh kecium dia sudah datang, anginnya tuh kan udah datang Bapak Ibu. Ya, kan kita jadinya pas takbir enggak khusyuk. Saya sering hampir setiap hari Bapak, hampir setiap hari. Makanya kalau sudah datang, tapi anehnya Bapak Ibu, saya seringnya berdekatan terus sama orang yang bersangkutan. Jadi saya risih Bapak Ibu, risih sekali. Dan kadang saya sengaja biarin komat dulu. Komat dulu, saya sudah terlambat. Ternyata saya terlambat ini, orangnya sama juga terlambat di pinggir saya lagi. Jadi Allahu Akbar, susah Bapak Ibu. Dan nasib betul. Rezeki ya. Aneh. Apa susahnya sih Bapak Ibu beli deodoran, pakai parfum lah sedikit. Ada beberapa orang ya Bapak Ibu. Artinya apa? Jangan hanya fokus kepada beribadah, tapi kita lupa badan, kita lupa ya. Lalu kemudian pakaian kita juga jadi lupa. Jangan mengganggu. Gara-gara kita beribadah itu berjamaah, jadi orang sekitar kita jadi terganggu. Kan dosa juga. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Tapi di sini yakin enggak ada ya. Di sini yakin enggak ada Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kebanyakan berlebihan. Pusing. Nama takmir Islam pertengahan Bapak Ibu. Jangan terlalu mencolok. Iya. Terlalu berlebihan jangan. Nah, penting menutup bau badan itu saja. Jangan sampai ibu pakai parfum 5 meter sudah kecium, itu zina jadi nantinya. Biasa-biasa aja lah. Semasjid kadang pun kan parfum terkadang Bapak Ibu ya. Tidak semua suka dengan bau itu, enggak suka. Kadang benar ada orang yang sajadahnya luar biasa. Tapi kita yang nyiumnya itu jadi pusing. Makanya biasa-biasa aja. Hanya sekedar menutup bau gitu aja, biar nggak bau apek gitu Bapak Ibu. Paham ya? Lanjut. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang datang ke majelis ilmu, orang yang berilmu. Innal malaikata la tad'u
ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, Bapak Ibu. Sebagai apa? Tanda penghormatan. Kepada siapa? Kepada orang yang mencari ilmu. Nah, itu sebagai ungkapan keridhaan mereka terhadap apa yang orang penuntut ilmu ini cari, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya ada 3 pendapat tentang hadis ini, tentang malaikat meletakkan sayap mereka ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khattabi, Bapak Ibu. Yang pertama, beliau katakan malaikat ini membentangkan sayap mereka. Benar, dia bentangkan sayap mereka sebagai penghormatan kepada para penuntut ilmu. Yang kedua, itu maksudnya adalah tawaddu. Sama ya, sebagai penghormatan kepada pencari ilmu. Yang ketiga nih Bapak Ibu, maksudnya adalah malaikat itu turun. Mereka turun ke majelis-majelis ilmu dan mereka tidak terbang. Tapi kan nggak kelihatan. Jadi sebenarnya kita di sini duduk-duduk ini, malaikat juga duduk bersama kita, mendoakan kebaikan kepada kita. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan, ikan-ikan yang ada di lautan ikut mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Lanjutkan lagi Bapak Ibu hadisnya supaya kita termotivasi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, atau barang siapa yang berjalan, dia menuntut ilmu Bapak Ibu, dia mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan usahanya tadi, yaitu apa? Jalan ke surga. Sebahasa sederhananya ya, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, beda tuh nanti kan derajat orang yang berilmu nanti juga di surga berbeda. Kemarin kita udah bahas tentang surga ya. Surga yang paling rendah segimana? Surga yang paling rendah teh 10 kali lipat dunia dan seisinya. Tingkat kenikmatan paling puncaknya Bapak Ibu, kenikmatan adalah dengan melihat Allah. Itu Bapak Ibu. Perantaranya adalah dengan kita menuntut ilmu, biar kita tahu. Kita lanjut. Dengan keutamaan mengajarkan ilmu. Ini subbabnya. Keutamaan mengajarkan ilmu. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min ayyakuna laka humrun na'ami. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki melalui dirimu adalah lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai unta merah. Kalau orang dulu selalu mengibaratkannya, membandingkannya dengan unta merah. Sebab unta merah itu pada zaman dahulu tuh Bapak Ibu, unta yang sangat luar biasa. Itu yang punya khusus orang-orang elit. Nah, kalau di sekarang makan unta merah di kita, ya enggak juga. Paling yang punya apa sekarang? Apa sekarang itu sapi masih lebih rendah sapi daripada unta merah. Mobil lah sekarang di Indonesia. Mobil apa yang paling mahal? Nah, limusin. Oh, ada nama. Ada tapi limusin. Mobil yang seharga sekian miliar misal. Nah, itu lebih baik Bapak Ibu. Kita mengajarkan ilmu kepada orang jauh lebih baik daripada harga mobil sekian miliar. Nah, kalau kita analogikan di zaman sekarang, mobil yang paling mahal lah begitu. Jauh lebih baik kita mengamalkan ilmu kita. Makanya ibu-ibu nggak usah berkecil hati. Kadang ada sebagian orang yang bilang, kamu kuliah di mana? Nah gitu. S1 enggak? S2 enggak? Enggak bisa. Ibu jawab aja, iya S lilin. Tapi saya ngaji di sini, ngaji di sini, ngaji di sini. Kan ibu ngaji bukan di satu orang doang. Saya sering katakan, ibu jangan ngaji hanya di satu ustadz. Ngaji di banyak di majelis taklim itu. Dan terkadang itu jauh lebih baik, lebih banyak ilmu yang ibu dapatkan daripada di perkuliahan.
Kuliah S2 belum tentu kitab yang kita baca, misal kemarin kita baca tafsir Ibnu Katsir, tuntas 10 jilid. Di S2 nggak dibahas Bapak Ibu. Tafsir At-Tabari nggak dibahas. Kita ngajinya di sini dibahas. Nah, makanya Ibu juga harus tahu ya, anak-anak yang kuliah di luar negeri sono, mereka lebih banyak mendapatkan ilmu di halaqah seperti ini. Mereka ikut kajian para ulama, mereka catat. Dari sana ilmu yang lebih banyak yang mereka dapatkan. Kalau duduk di perkuliahan, di kursi, di meja perkuliahan, itu ilmunya sedikit. Karena apa? Terbatas. Waktunya terbatas. Jadi Ibu jangan berkecil hati ya. Nggak sekolah juga udah sok-sokan ngajar. Ibu kalau sudah ada ilmu, selesai. Yang membedakan kita adalah saya punya ijazah S1, ijazah S2. Ibu bisa jadi nggak punya ijazah, tapi ibu sudah punya ilmu, wajib ibu ajarkan, kemudian amalkan. Ibu mengajarkan ke orang baca Quran, ibu ada nih ilmu tentang baca Quran, ibu tahu guna, sudah tahu. Penting kan kata saya juga nggak usah berlebihan. Ada orang belajar do 3 minggu katanya, belajar ha berapa hari, terus belajar fa, sya, terus sa, belajarnya katanya sebulan. Alhamdulillah belajarnya berbulan-bulan. Itu berlebihan Bapak Ibu. Udah cukup kita tahu sifat huruf, selesai. Do misalkan, do saja ini katanya sebulan belajarnya. Wah dipengkol-pengkolkan bibirnya kemana. Udah do selesai. Da ya sudah da. Ha ya udah ha saja, nggak usah ha. Sampai berbulan-bulan belajar. Itu keterlaluan Bu, keterlaluan. Berlebihan. Penting tidak mengubah makna. Sifat huruf sudah selesai a sudah selesai a sudah selesai ha sudah selesai. Udahlah sifat huruf selesai. Tinggal belajari panjang pendeknya. Gitu. Nah, Bapak Ibu ya jangan ngabisin waktu. Tapi minimal standar lah bacaan kita. Standarnya ya insya Allah kita sudah bahas juga. Ibu mau memperdalam, alhamdulillah bagus Bapak Ibu. Karena ilmu-ilmu qiraat itu adalah ilmu tambahan. Kita harus belajar yang usul dulu kita pelajari. Pelajari yang usul, yang pondasinya kita pelajari. Ini termasuk pondasi-pondasi Bapak Ibu. Ya, paham ya? Nah, kita lanjut. Innalladzi yu'allimun nasal khaira tastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al-hut fil bahr. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan. Tadi dia sudah ngaji, lalu kemudian diajarkan lagi ke orang lain. Maka semua hewan termasuk ikan di lautan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang mengajarkan kebaikan ini, untuk orang yang mengajarkan ilmu ini. Bapak Ibu, semua dibilangnya apa? Semua hewan termasuk ikan yang ada di lautan. Ibu bisa ngitung berapa jumlah ikan yang ada di laut? Tidak bisa. Tapi semuanya itu mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita yang ada di sini yang belajar ini. Nah, itu motivasi bagi orang yang nuntut ilmu lalu kemudian dia amalkan, dia ajarkan kebaikan walaupun sedikit Bapak Ibu. Makanya Ibu ngajarin misal Al-Qur'annya innalladzina kafaru sawaun. Oh salah kata Ibu. Yang benar itu adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim. Ibu udah dapat pahala. Ikan yang ada di lautan, semua hewan yang ada di muka bumi mendoakan supaya ibu diampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Pahamnya? Kita lanjutkan. Dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu karena mempelajarinya karena Allah merupakan sikap takut kepadanya. Lalu kemudian mencari ilmu adalah ibadah. Catat baik-baik ya. Mencari ilmu adalah ibadah. Mengkajinya seperti sekarang nih, kan namanya kajian. Kajian kan ada tanya jawab, kita mengkaji, kita baca hadis lalu kemudian kita kaji, kita tafsir dari pendapat-pendapat para ulama. Nah, mengkajinya itu adalah tasbih. Ulang dari awal ya. Mempelajari ilmu adalah merupakan ibadah. Mengkajinya merupakan tasbih. Membahasnya adalah
jihad. Banyak Bapak Ibu keutamaannya. Lalu kemudian mengajarkannya kepada yang belum mengetahuinya adalah sedekah. Ulang dari awal. Menuntut ilmu adalah ibadah. Mengkajinya adalah tasbih. Membahasnya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui adalah sedekah. Lalu kemudian usaha memberikannya kepada yang berhak adalah ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Lalu kemudian ini penting juga Bapak Ibu. Ilmu adalah teman di saat kita sendirian. Lalu kemudian dan rekan dalam kesepian. Di samping nanti Bapak Ibu di dunia, di akhirat juga akan menjadi teman kita. Termasuk ibu sudah mempelajari tentang ilmu tajwid. Lalu kemudian ibu terus mempraktekannya dengan membaca Al-Quran terus menerus. Lalu kemudian kuburan kita itu nanti akan ada seseorang yang menemani kita, yaitu apa yang sudah kita baca ini. Ibu baca Al-Quran tadi, muqaddimah 1 jam baca Quran, lalu kemudian 1 jam kita pelajari kitab. Nah itu merupakan akan menjadi teman kita nanti kalau sudah meninggal. Bisa jadi Bapak Ibu yang kita lihat di dunia liang lahat itu sedikit doang kan? Sedikit doang. Tapi itu luas sejauh mata memandang Bapak Ibu. Namun akan kesepian orang-orang yang tidak berilmu. Kesepian orang-orang yang tidak bersedekah. Akan kesepian bagi orang-orang yang tidak meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Kesepian nanti. Akan kesepian bagi orang-orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Kesepian. Oleh karenanya yang kita lakukan insya Allah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Paham? Sekarang pasal 2. Ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Ini masih muqaddimahnya Bapak Ibu ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ini sudah sering kita dengarkan dari guru-guru kita juga. Lalu kemudian kita sering dengarkan juga dari ustadz-ustadz kita. Dan sekarang ibu sudah baca sendiri. Mencari ilmu adalah fardu atau kewajiban atas setiap muslim. Jadi wajib Bapak Ibu. Ada orang tidak menuntut ilmu berdosa. Nah, menuntut ilmu wajib. Lalu kemudian